Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6552, Sang Master Formasi Prajurit Penjara. Zhao Feng, kamu, kecemasan yang luar biasa terpancar di mata Zhao Feng. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu. Zhao Feng sebenarnya tidak meremehkan formasi penjaga penjara. Tujuannya sederhana, yaitu agar dia mendemonstrasikan teknik tersebut secara lengkap sehingga dia bisa mempelajarinya. Saat ini, Zhao Feng juga telah membebaskan bayi yang berada di dalam penjara, dan itu juga membebaskan para prajurit penjara yang sangat kuat. Pelaku utamanya adalah Zhao Feng. Dialah yang memberikan teknik itu kepada Zhao Feng. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Zhao Feng? Sementara itu, Chang Li dan yang lainnya di dalam dunia susunan tersebut dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka sangat menyadari kesulitan dalam mengaktifkan formasi penjaga penjara. Orang-orang itu semuanya terlatih. Mengapa Zhao Feng menggunakannya secara langsung? Sekumpulan orang biasa-biasa saja. Sementara itu, Baili Sukong sudah memegang sebuah token di tangannya. Pada saat itu, token tersebut memancarkan aura yang sama dengan formasi penjaga penjara. Dia menyalurkan kekuatan garis keturunannya ke dalam token tersebut. Dalam sekejap, token itu memancarkan aura merah darah, membentuk mata formasi kecil di sekelilingnya. Alasan mengapa formasi prajurit penjara dapat ditampilkan tidak terlepas dari para dewa surgawi sekte penjara di alam fana Laut Bunga. Namun, yang benar-benar menghidupkan formasi prajurit penjara adalah harta karun yang dibuat oleh sekte penjara untuk membangkitkan bayi penjara. Dalam radius 100 mil dari ruang hampa, token ini dapat digunakan untuk mengaktifkan formasi penjaga penjara. Namun, jika dia ingin mengaktifkannya, dia perlu menggunakan kekuatan bayi penjara yang ada di dalam tubuhnya. Baili Sukong, dengan kondisi fisikmu saat ini, apakah kau mencoba bunuh diri dengan mengaktifkan formasi prajurit penjara secara paksa? Seorang pria lanjut usia dari faksi netral berbicara dengan suara berat. Bukan karena mereka tidak ingin membantu Baili Sukong, melainkan karena mereka telah memasuki jebakan yang dibuat oleh Jie Tianran sebelumnya. Ketika mereka mencoba menghukum Zhao Feng dengan cobaan petir, kultivasi mereka dilahap oleh kekuatan garis darah di dalam tubuh Zhao Feng, membuat mereka semua menjadi sangat lemah. Pada tahap ini, merangsang bayi di penjara akan menyebabkan bahaya besar bagi tubuh mereka. Jika orang luar ini mengaktifkan formasi besar sekte penjara saya, di mana kita akan menempatkan wajah kita? Di mana wajah sekte penjara saya? Baili Sukong mengungkapkan alasan mengapa dia rela merusak tubuhnya untuk bertindak. Ini menyangkut reputasi sekte penjara. Tuan Baili Sukong, saya di sini untuk membantu Anda. Setelah mendengar ini, Xiahou Jue dan bawahan Baili Sukong melangkah masuk ke inti susunan tersebut. Bersama-sama mereka mengaktifkan kekuatan inti dari susunan tersebut. Pada saat ini, di alam fana lautan bunga, angin dan awan bergejolak, dan pusaran merah darah yang sangat besar muncul di tengah langit di atas dunia. Semua orang di dunia dapat merasakan bahwa orang-orang secara paksa memasukkan kekuatan eksternal ke dalam dunia ini. Zhao Feng dan yang lainnya tentu memahami mengapa hal ini terjadi. Kemudian, senyum liar kembali muncul di wajah Zhao Feng. Zhao Feng, apa kau pikir kau bisa mengendalikan formasi prajurit penjara hanya karena kau memanggil bayi penjara? Percaya saya beritahu, dalang sebenarnya di balik formasi prajurit penjara ini bukanlah orang di dunia ini, melainkan namun, sebelum Zhao Feng selesai berbicara, Zhao Feng tiba-tiba mendongak dan melambaikan tangannya dengan santai.
para penjaga penjara yang dibebaskan oleh Chu Feng mengayunkan tombak mereka di udara. Dalam sekejap, sebuah bilah cahaya merah darah menyapu kehampaan dengan paksa memutus pusaran yang telah terbentuk. Sementara itu, dalam dunia formasi, dengan suara retakan, token tersebut menunjukkan tanda-tanda keretakan. Sesaat kemudian, terdengar raungan yang memekakkan telinga, dan semua orang di dalam formasi itu terlempar ke belakang. Saat mendarat, mereka semua terguncang hebat hingga batuk darah. Saat melihat token di tangan Baili Sukong, terlihat retakan. Aura yang sama dengan aura formasi penjaga penjara itu juga dengan cepat menghilang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saat itu, Baili Sukong yang terbaring di tanah menatap token di tangannya yang telah retak. Matanya tidak hanya memancarkan amarah dan kebencian, tetapi juga ketidakberdayaan dan frustrasi. Meskipun dia telah memutuskan untuk mengorbankan bayi penjara di dalam tubuhnya, dia bertekad untuk menghentikan Chu Feng. Namun entah mengapa, token itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Pada saat itu, di alam fana lautan bunga, Chu Feng menatap Zhao Feng. Apa yang baru saja kau katakan? Zhao Feng tidak hanya tetap diam, tetapi juga menghindari kontak mata dengan Chu Feng, tidak lagi berani menatap matanya. Chu Feng tersenyum main-main dan berkata, "Kau tadi bilang bahwa ayah baptismu bisa mengendalikan formasi penjaga penjara ini, kan? Dia seharusnya bisa melakukannya jika aku tidak ada di sini, tapi jika aku di sini, dia tidak bisa." Chu Feng mengangkat tangan kanannya saat selesai berbicara. Seketika itu juga, makhluk raksasa yang menjadi wujud bayi di penjara itu mengangkat tombak di tangan kanannya. Dalam sekejap, awan merah tua yang sebelumnya menutupi kehampaan mengembun menjadi nyala api merah tua yang turun dari langit dan mendarat di dalam tombak. Pada saat ini, makhluk yang berubah dari bayi penjara Chu Feng itu bagaikan penguasa tunggal dunia tersebut. Kemudian, sesuatu yang lebih menyesakkan terjadi. Pada saat yang sama, ratusan penjaga penjara bertubuh besar berlutut di tanah. Posisi itu jelas merupakan gerakan membungkuk sambil berlutut. Para penjaga penjara berlutut ke arah Chu Feng. Melihat ini, para anggota kuat sekte penjara berada di dalam dunia susunan, keheningan yang mencekam, selain suara formasi besar di bawah, yang terdengar hanyalah detak jantung dan napas semua orang. Semua orang merasakan kulit kepala mereka geli dan terdiam, entah mereka mengakuinya atau tidak. Chu Feng telah sepenuhnya menguasai formasi tahanan itu. Faktanya, sebagian besar token yang hancur memang terkait dengan Chu Feng. Saat itu, Chu Feng kembali menatap Zhao Feng. "Brengsek kau Chu Feng." Melihat ini, Zhao Feng berbalik dan melarikan diri. Bum bum bum. Namun pada saat itu, seberkas cahaya merah darah turun dari langit, menekannya ke tanah, membuatnya tidak dapat bergerak. Itu sebenarnya adalah aura menindas yang terpancar dari para tentara penjara yang telah berubah menjadi bayi yang di penjara itu. Mengapa ini terjadi? Monster macam apa sebenarnya Chu Feng ini? Pikiran Zhao Feng menjadi jauh lebih jernih saat ini, dan dia akhirnya mengerti mengapa Baili Zilin dikalahkan oleh Chu Feng. Kekuatan Chu Feng tidak hanya terletak pada kemampuannya sendiri, tetapi juga pada potensi dan bakatnya yang tampaknya berada di level yang berbeda. Jika benar Chu Feng mempelajari metode mengaktifkan formasi prajurit penjara hanya dengan sekali pandang, yang merupakan puncak dari latihannya yang panjang dan berat, maka ini hanyalah permulaan. Jadi ketika Chu Feng, yang bukan anggota sekte penjara, mampu mengubah bayi penjara menjadi makhluk yang melampaui bahkan prajurit penjara.
Bahkan ketika dia mencegah Baili Sukong mengenalikan formasi prajurit penjara dan langsung mengerahkan bayi penjaranya untuk menghadapi dirinya sendiri. Barulah saat itu ia sepenuhnya memahami betapa lebarnya jurang pemisah antar manusia. Para anggota sekte penjara, seperti Zhao Feng, semuanya mengalami gangguan mental. Bahkan para spiritualis dunia dari Istana Suci Tujuh Alam pun berwajah pucat, mata mereka dipenuhi rasa takut. Sekalipun mereka berjanji setia kepada Istana Suci Tujuh Alam, mereka tetap rela mengorbankan nyawa mereka, namun bukan berarti mereka tidak takut mati. Sayangnya, formasi penjaga penjara saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lawan, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri, karena formasi penjaga penjara memiliki kekuatan yang mengisolasi. Pada saat itu, bayi penjara yang dilepaskan Chu Feng mengayunkan tombaknya, menyebabkan semua orang di alam fana laut bunga dan dunia formasi gemetar. Chu Feng merasakan kekuatan pengisolasi dari formasi prajurit penjara dan mengaktifkannya untuk menyegel alam fana laut bunga. Apalagi Baili Sukong dan yang lainnya, mereka tidak bisa mengirim pesan kepada mereka. Bahkan susunan pengamatan yang dipasang oleh Jie Tianran pun tidak dapat melihat situasi di dalam alam fana laut bunga. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.